Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita masih di dalam pembahasan bab ar-raja dan pada pasal beberapa persepsi salah terhadap ar-raja, dan telah kita baca bersama beberapa persepsi-persepsi yang salah tersebut yang mengakibatkan kesalahan di dalam menerapkan ar-raja di dalam ketaatan ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan yang lalu perkataan seorang salaf yang mengatakan idza kana ar-rajulu ala ma'siyatillah fa a'tahu Allahu ma yuhibbu ala dzalika falya'lam annahu fi istidrajin minhu. Apabila seseorang yang ia berada dalam kemaksiatan kepada Allah, namun Allah memberinya apa yang dia sukai, yang disukai oleh hamba tersebut, maka hendaknya hamba ini mengetahui bahwa ia sedang dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah sedang istidrat kepadanya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, walaula ayyakunan nasu ummatan wahidah, yakni alal kufri, dan sekiranya manusia semuanya berada di atas satu umat, yaitu semuanya dalam keadaan kufur, la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alaiha yadharun. Niscaya kami akan jadikan bagi orang yang kufur kepada Allah yang Maha Rahman, yakni di rumah-rumah mereka atap-atap yang tercipta dari perak, wa ma'arija 'alaiha, dan kemudian ada tangga-tangga yang naik, yadharunnya yang menampakkan mereka, walibuyutim abwaban wa surura, dan kami jadikan untuk mereka di rumah mereka pintu-pintu dan juga dipan-dipan, 'alaiha yattaqiun, yang mereka gunakan untuk bersandar ataupun untuk bertele, wa zukhrufan, dan kami juga akan berikan di rumah itu berbagai macam perhiasan yang indah. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya, dan sungguhnya itu semuanya hanyalah semata-mata kesenangan kehidupan dunia. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin, dan kehidupan akhirat itulah di sisi Tuhanmu yang sebenarnya bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sekiranya seluruh manusia itu mereka semuanya kufur kepada Allah, tetap Allah akan jadikan rumah-rumah mereka yang indah-indah. Jadi ketika orang itu kufur, bukan kemudian Allah akan menahan rezeki Allah, bahkan Allah akan istidraj, akan menjuju dan melulu dari hamba-hambanya ini. Kesimpulannya, hendaknya seseorang tidak terperdaya dengan kemegahan, kemewahan, keindahan kehidupan dunia, karena sungguhnya yang tertipu dengan keindahan kehidupan dunia, kemegahan, kemewahan kehidupan dunia hanyalah orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat orang-orang yang kafir yang mereka berada di dalam kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang makmur, kenikmatan yang berlimpah mereka rasakan. Tapi wa madzalika illa li anna lahumud dunya, itu dikarenakan mereka hanya akan mendapatkan dunia.
Wa annal aqibata lil muttaqin, sedangkan kesudahan yang baik yang kekal hanya Allah peruntukkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Ini dunia untuk mereka. Maka ketika kita hanya menginginkan kemegahan, keindahan, kesenangan dunia, perhiasan dunia, maka itu akan menyebabkan kita lalai dari tujuan diciptakannya kita di dunia, yaitu beribadah, menyembah Allah Azza wa Jalla. Kemudian diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, mukira bil qaumi wa rabbil ka'bah u'tu hajatum thumma ukhidhu. Yakni demi Allah, pemilik Ka'bah, kaum yakni orang-orang kafir itu mereka diperdaya. U'tu hajatahum, mereka diberi semua hajat mereka di dunia ini. Summa ukhidu, kemudian nanti akhirnya akan diambil semua apa yang mereka miliki di dunia ini. Juga diriwayatkan dari Qatadah ketika beliau rahimahullahu ta'ala menafsirkan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 44. Akhadnahum baghtatan, kami yakni akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka sekonyong-konyong. Beliau mengatakan baghat al-qauma amrullahi, yaitu orang-orang itu mereka telah berbuat aniaya terhadap perintah Allah Azza wa Jal. Wa ma akhadallahu qauman qattu illa inda salwatihim wa izzatihim wa ni'matihim. Dan tidaklah sekali-kali Allah menyiksa suatu kaum kecuali ketika mereka berada di dalam kesenangannya, kegembiraannya, kemuliaannya, dan kenikmatan-kenikmatan yang ada pada mereka. Jadi ketika Allah hendak menyiksa, menimpakan musibah azab kepada satu kaum, Allah berikan segala kesenangan untuk mereka. Fala taghtarru billah, maka janganlah kalian terberdaya oleh yakni segala kenikmatan yang Allah berikan bila kalian tidak taat kepada Allah. Innahu la yaghtar billah illal qaumul fasikun, sungguhnya tidak ada yang terperdaya dengan yakni kenikmatan yang Allah berikan kecuali hanya orang-orang yang fasik, yaitu yang mereka diberi kenikmatan oleh Allah dalam kemaksiatan dan dalam kekufuran. Al-fasikun di sini adalah yakni orang-orang yang kafir, yang mereka kufur kepada Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatan besar mereka. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 178. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsman wa lahum adzabum muhin. Janganlah orang-orang yang ingkar, yang kufur itu mereka mengira bahwa sungguhnya kami menumpahkan bagi mereka segala kebaikan untuk diri mereka. Inna annama numli lahum khairul lahum, tidak sekali-kali kami menumpahkan segala kesenangan untuk diri mereka. Innama numli lahum, sungguhnya kami menimpahkan segala kenikmatan kepada mereka, liyazdadu isman, agar mereka semakin bertambah dosanya, yakni semakin memanfaatkan kekayaannya dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Walahum adzabum muhin, dan mereka ini akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Orang-orang yang kafir kadang mengira ketika mereka dilimpahi kenikmatan, mereka mengira sedang dimuliakan, mereka mengira bahwa mereka ini disayang Allah, mereka ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Annama numli lahum khairun li anfusihim, mereka janganlah mengira bahwa apa yang kami berikan kepada mereka itu adalah kebaikan untuk diri mereka. Sesungguhnya kami memberikan kebaikan-kebaikan, melimpahkan kebaikan kepada mereka agar semakin bertambah dosa mereka, dan Allah akan menimpakan siksaan yang menghinakan bagi mereka semuanya karena kekufuran mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian salaf berkata, ada seorang salaf mengatakan, rubba mustadrajin bi ni'amillahi alaihi wa huwa la ya'lam, wa rubba maghrurin bi satrillahi alaihi wa la ya'lam, wa rubba maftunin bi sana'in nasi alaihi wa huwa la ya'lam.
Ini dinukilkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi. Banyak orang yang sedang diistidraj oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dan dia tidak tahu, tidak menyadari. Banyak orang yang tertipu, terperdaya dengan ditutupinya dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat tapi ditutupin, dia bermaksiat tapi tutupin. Ini sedang diperdaya oleh Allah. Wala ya'lam, dan dia tidak sadar, dan dia tidak menyadari, tidak tahu. Wa rubba maftunin bisana'in nas alaih wa huwa la ya'lam. Dan banyak orang yang sedang difitnah, ditimpa fitnah, diuji oleh Allah, yaitu dengan dipuji oleh manusia dengan hal-hal yang dia miliki, wa huwa la ya'lam, dan dia juga tidak menyadari, tidak tahu. Menunjukkan bahwa seseorang ketika dia diberi kenikmatan, hendaknya semakin dia melihat kepada dirinya, adakah kenikmatan ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala ataukah karunia yang patut disyukuri dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, ketika beliau diberi berbagai kenikmatan, beliau menganggap hadza min fadli rabbi liyabluwani. Ini karunia dari Rabbku. Ini semua hanyalah karunia dari Allah untuk mengujiku. Aashkuru am akfur, adakah aku akan bersyukur ataupun aku akan semakin kufur. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Ibnu Qayyim di dalam Al-Jawab Al-Kafi juga menyebutkan beberapa perkara yang bisa menumbuhkan rasa takut dari melakukan hal-hal yang tidak lazim, tidak layak, tidak patut, yaitu minalitikal ala sa'ati rahmatillah, hal yang sering dilakukan orang yaitu bersandar kepada luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi berbuat maksiat dengan mengatakan Allah itu kan Maha Pengampun, Allah itu luas rahmatnya, tidak apa-apa, pasti kita diampuni dosanya, Allah itu penyayang. Terus orang bersandar, bergantung kepada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Tarkul amal. Ia meninggalkan amal soleh, tidak beramal. Fallahu tabaraka wa ta'ala akhrajal walidaini minal jannati darin na'imi wal lazzatil bahjati was sururi ila daril alami wal akbadi wal ahzani wal masaib bisababi aklatin akalaha. Kita lupa bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mengeluarkan dua orang tua kita, Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam, dari surga, negeri yang penuh dengan kenikmatan, negeri yang penuh dengan kelezatan, keindahan, kebahagiaan, kegembiraan, dan dikeluarkan sehingga dipindahkan ke negeri yang penuh penderitaan, penuh kesusahan, penuh kesedihan, negeri yang penuh musibah dan berbagai ujian dan cobaan, hanya karena memakan satu kali suapan atau sekali makan yang dimakan oleh mereka berdua, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam. Hanya makan buah yang dilarang, hanya sekali makan. Juga Siti Hawa hanya sekali makan, dan itu menyebabkan mereka berdua dikeluarkan dari surga yang kenikmatannya sudah tidak lagi terbayangkan, dan dipindah ke dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan. Dan Allah akhraja iblis min malakutis sama wa taradahu wa la'anahu wa masakha zahirahu wa batinahu wa baddalahu bil qurbi bu'dan wa bil rahmati la'natan wa bil jamali kubhan wa bil jannati naran taladda wa bil imani kufran wa bi muwalatil waliyil hamidi a'dham adawatan wa musyaqqatan wa bizajali tasbihi wat takdisi wat tahlili zajal al kufri wasyirki wal kadhibi waz zuri wal fuhshi wa bi libasil iman libasal kufri wal fusuqi wal isyan fahana 'ala allahi ghayatal hawan wa saqata min 'aini ghayatas sukut wa halla 'alaihi ghadabur rabbi tabaraka wa ta'ala fa ahwahu
wa maqatahu akbaral makti fa ardahu fa sara qawadan likulli fasikin wa mujrim radiya li nafsihi bil qiyadati ba'da tilkal ibadati was siyadah fa'iyadan billahi min halihi wa hali atba'i. Juga iblis, dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerajaan langit. Allah mengusirnya dengan penuh hina. Allah melaknatnya dan Allah hinakan lahir batinnya. Allah ganti kedudukannya yang dekat dengan Allah menjadi jauh. Allah ganti rahmat yang sebelumnya dia miliki dengan laknat. Allah ganti keindahan yang Allah berikan kepada iblis dengan keburukan. Allah ganti surga yang dulunya ditempati oleh iblis dengan ancaman neraka yang apinya menyala-nyala. Allah ganti keimanan sebelumnya ada pada iblis menjadi kekafiran. Dan Allah ganti yang sebelumnya ia termasuk yang dikasih sayangi oleh Allah yang maha melindungi, maha terpuji, dengan permusuhan dan penentangan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari hari yang penuh dengan tasbih, takdis, yaitu pensucian, tahlil yang selalu mentauhidkan Allah, Allah ganti dengan penuh kekufuran, kesyirikan, kebohongan, kedustaan, kepalsuan, dan kekejian. Allah ganti pakaian keimanan dengan pakaian kekufuran dan kefasikan serta kemaksiatan, sehingga ia menjadi hina dengan sehina-hinanya di hadapan Allah Azza wa Jalla, iblis. Dan saqata min ainihi ghayatas sukut, dan ia pandangan Allah jatuh dari iblis ini. Yang dulunya Allah memandangnya dengan pandangan mulia, tapi kemudian ia dipandang oleh Allah dengan pandangan hina. Saqata min ainihi, iblis itu jatuh dari pandangan mata Allah, ghayatas sukuti, dengan kejatuhan yang paling mendalam. Wa halla alaihi ghadabur rabbi tabaraka wa taala, dan iblis ditimpa kemurkaan Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Fa ahwahu, maka Allah jatuhkan ia ke bumi. Wa maqatahu akbaral makti, dan Allah murkai iblis dengan kemurkaan yang paling besar. Fa'ardahu, dan Allah binasakan ia. Fasara qawadan likulli fasikin wa mujrim, sehingga iblis menjadi komando, yakni bagi setiap orang yang berbuat fasik dan berbuat dosa serta kemaksiatan. Radiya li nafsi bil qiyadah ba'da tilkal ibadati wasiyadah. Iblis lebih ridha, lebih suka memilih untuk dirinya, yaitu menjadi komandan, panglima kehinaan, panglima segala kemaksiatan, setelah sebelumnya ia menjadi memiliki kedudukan ibadah dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'iyadan billah min halihi wa hali atba'i, dan kita hanya berlindung kepada Allah dari keadaan seperti iblis dan keadaan orang-orang yang mengikuti iblis, hanya karena membujuk dan merayu, hanya karena menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maknanya hanya satu dosa yang dilakukan oleh iblis, dan ia dijatuhkan dari tempat termulia. Kemudian apa hikmahnya? Kita disuruh bercermin. Kita ini siang malam tidak berhenti berbuat dosa kemaksiatan, tapi hati kita seolah-olah merasa yakin bahwa kita ini pasti masuk surga, dan kita lupa Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa alaihissalam, dan iblis laknatullah alaih. Mereka hanya melakukan satu kesalahan, satu dosa, dan mereka dikeluarkan dari surga Allah Azza wa Jalla. Namun Allah menerima taubatnya Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam, dan iblis dengan kesombongannya memilih untuk tetap menjadi panglima dan komandan bagi penghuni neraka. Waliyadzubillah. Karena
kesalahpahaman, kesalahan persepsi di dalam memahami makna roja. Dan kita ini tadi menganggap bahwa Allah yang maha luas rahmatnya, yang maha pengasih penyayang, menyebabkan kita lalai dari mentaati Allah Azza wa Jalla dan menjauhi yakni segala larangan-larangannya. Demikian ini pembahasan tentang pasal beberapa persepsi yang salah terhadap makna roja. Berikutnya pasal yang berkaitan dengan al-mulazamah bainal khaufi war roja, yakni kebersamaan antara khauf dan roja. Artinya khauf dan roja ini dua hal yang harus selalu bersanding pada diri seorang muslim dalam ketaatan dan ibadahnya. Seperti yang mungkin sering diungkapkan yakni oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa perumpamaan khauf dan roja itu bagi diri manusia seperti burung, yaitu bagi burung sayap kanan dan sayap kiri. Ar-roja itu di sayap kanan, al-khauf di sayap kiri atau sebaliknya. Dan kemudian ada satu poin lagi, unsur lagi, yaitu mahabbah, kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia kedudukannya seperti kepala bagi burung. Yang maknanya bila burung memiliki kepala, dia memiliki dua sayap, maka dia akan bisa terbang. Tapi kalau kehilangan kepalanya, maka dia mati, tidak bisa berfungsi. Dan bila dia kehilangan salah satu dari dua sayapnya, baik kehilangan sayap kanannya atau sayap kirinya, maka dia tidak bisa terbang. Artinya dia tidak bisa sampai ke tempat yang tinggi, dia hanya di tempat yang rendah, di tanah. Jadi tiga unsur ini yang harus ada di dalam ibadah kita kepada Allah. Maknanya ketika kita beribadah kepada Allah harus memiliki cinta. Karena tanpa cinta tidak ada kenikmatan di dalam ibadah. Orang yang beribadah tanpa cinta, maka dia akan berusaha menghindarkan diri dari ketaatan kepada Allah. Karena dia tidak memiliki rasa cinta. Sedangkan orang yang tidak memiliki rasa khauf, maka ibaratnya hilang satu sayapnya, sehingga dia tidak akan bisa naik kepada kemuliaan di sisi Allah. Ataupun ia kehilangan rasa rojaknya, pengharapannya kepada Allah tidak ada. Demikian pula dia tidak akan bisa terbang. Kalaulah misalnya dikatakan rojaknya lebih besar, tapi khaufnya sedikit, maka juga yakni ibarat sayap yang satu besar, sayap yang satunya kecil, juga tidak bisa dibuat terbang. Demikian itu keadaan dua hal, al-khaufu war raja, takut dan berpengharapan. Dua perkara yang mutalazimani, yakni yang harus senantiasa ada beriringan. La yanfaku ahaduhuma 'anil akhar, enggak boleh yang satunya hilang dari yang lainnya, baik khaufnya ataupun rojaknya. Fakullun yarfa'u yadaihi wa yas'al rabbah. Ini ibarat dua tangan yang kedua-duanya yakni yarfa'u yadaihi wa yas'al rabbah. Dengan khauf dan roja itulah seseorang hamba menengadahkan kedua tangannya memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Fa huwa jami'un bainal khauf war raja. Hamba yang ia menengadahkan kedua tangannya kepada Allah, berdoa kepada Allah, yakni dia berada di antara khauf dan roja. Takut kalau doanya tidak dikabulkan, tidak didengar oleh Allah. Tapi dia yakin Allah itu maha mengabulkan doa, dan Allah itulah yang memberikan harapan-harapan dan janji-janji bagi hamba. Sehingga antara khauf dan roja itu selalu ada di dalam diri seorang mukmin. Ya yu'ammil ayyuhaqqiqa rabbahu mas'alatahu. Dia ingin Allah ayyuhaqqiqa rabbuhu mas'alatahu. Ingin dia berharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya. Wa ayyahsula 'ala matlubih, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang menjadi harapan-harapannya, permohonannya. Tapi di satu waktu yang sama fahuwa khaifun fil waqti nafsih min fawati hadal matlub. Takut kalau doanya tidak dikabulkan, permintaannya tidak dipenuhi oleh Allah. Wa kama anna kulla 'abidin fa huwa sa'ilun rabbahu bi fi'lihi wa 'amalihi
wa taqallubihi fi ta'atillah. Seperti itulah keadaan setiap orang yang beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ia memohon kepada Allah, yakni bi fi'lihi, dengan amalannya, dengan perbuatannya, wa taqallubi fi ta'atillah, dan dengan pergulatannya yang senantiasa mentaati Allah Azza wa Jal, yang selalu dibarengi dengan khauf war raja, antara takut dan pengharapan. Bahadil ibadat wal wadhaif, ibadah-ibadah yang serupa ini, wadhaif, fungsi-fungsi yang yatakarrabu bihal mutakarribun ila rabbihim azza wa jal, innama hiya nau'u su'alin yas'alunahu bihal jannah. Semua ibadah-ibadah dan juga kewajiban-kewajiban yang dikerjakannya untuk bertakarrub kepada Allah oleh orang-orang yang senantiasa berjalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu jenis permohonan, permintaan yang mereka dengan yakni tugas ibadah ini mereka memohon kepada Allah, yaitu satu, surga. Wa ya'udzuna biya minan nar, dan mereka melakukan ibadah ini dalam rangka berlindung kepada Allah dari api neraka. Itulah antara harapan kita beribadah mengharapkan surga Allah, dan antara khauf dan rasa takut, yaitu kita beribadah karena berlindung kepada Allah untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka dan siksanya. Fa kullu da'in bilisanihi aw bihalihi aw fi'lihi fa huwa jami'un bainal khauf war raja. Maka setiap orang yang berdoa dengan lisannya atau berdoa dengan sikapnya, dengan perbuatannya, maka selalu ia menyatukan di dalam hatinya antara khauf dan roja, yakni antara takut kalau apa yang dia mohonkan tidak tercapai, kalau apa yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia penuh harap bahwa Allah mendengarnya, Allah memberinya surga, dan Allah menyelamatkan dari neraka. Raghibun wa rahibun lillahi tabaraka wa ta'ala, yakni antara harap dan takut dan cemas. Itulah seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sungguhnya mereka, yakni orang-orang yang muqarrabun, yang senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan berbagai ketaatan. Yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang bersegera, berlomba-lomba untuk melakukan segala kebajikan dan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka selalu memohon kepada kami dengan penuh harap dan rasa cemas, dan harap dan cemas. Wa kanu lana khashiin, dan mereka senantiasa tunduk patuh kepada kami Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17, Allah tabaraka wa taala juga berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sajdah ini, tatajafa junubuhum 'anil madaji', yakni badan mereka menjauh dari tempat tidurnya. Artinya mereka bangun di malam harinya menjauhi tempat tidurnya. Yad'una rabbahum, yaitu untuk berdoa, beribadah, memohon kepada Allah. Khaufan wa tama'an, dipenuhi dengan rasa takut, khawatir terhadap dirinya kalau disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Wa tama'an, tapi dia penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala karunia, kenikmatan, kemuliaan yang Allah janjikan kepada hambanya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka yakni menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka tidak ada jiwa mengetahui yakni kenikmatan kebahagiaan yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka. Jazaan, yang itu semuanya adalah nanti sebagai balasan. Bima kanu ya'malun, balasan terhadap apa yang dahulu mereka selalu amalkan, mereka kerjakan.
Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat ini orang-orang yang mereka bangun di malam harinya, mereka melaksanakan tahajud khaufan wa tama'a, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan perasaan takut dan penuh harap. Takut dan penuh harap. Jadi ibadahnya bukanlah, kebanyakan kita ibadah-ibadah serupa ini dikaitkan dengan kepentingan duniawi kita. Bangun malam nak supaya nanti kamu rezekinya lancar. Selalu seperti itu, supaya nanti cita-citamu berhasil. Dunia yang nilainya hanya lebih rendah dari sayap seekor nyamuk. Dunia yang ia hanyalah setetes dari samudera, setetes air dari samudera. Dunia yang lebih hina dari anak kambing yang mati, yang cacat. Tetapi kadang itu menjadi prioritas bagi kebanyakan manusia yang mereka ini lengah dan lalai dari kehidupan akhiratnya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Maka mereka melaksanakan qiyamul lailnya dengan penuh rasa takut kalau mereka diazab oleh Allah dengan ibadah-ibadah yang tidak diterima oleh Allah, ataupun dengan dosa-dosa yang mereka kerjakan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rahaban wa tama'an, tapi dia penuh pengharapan yang besar dengan janji Allah Azza wa Jal, pengampunannya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan bagi hamba-hamba yang taat. Jadi tidak pernah merasa dirinya sudah aman, tetapi dia berharap selalu, sehingga diiringi dengan melaksanakan qiyamul lail, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada mereka. Dan orang yang seperti ini tidak tahu bahwa mereka sudah disiapkan untuk mereka qurratu a'yun, hal-hal yang membahagiakan hati mereka, yang itu nanti akan Allah berikan jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Fala yutasawwaru an takhluwa halul 'abdil muqbili 'ala Allah 'azza wa jalla bid-du'a wal mas'alati bil qawli aw bil fi'li min raghbatin wa rahbatin wa min raja'in wa khaufin. Fala yutasawwar, maka tidak terbayangkan sama sekali, yakni kondisi hamba yang ia menghadapkan dirinya kepada Allah dengan doa, dengan permohonan, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya, yakni nggak pernah ia kosong dari keinginan ar-raghbah, keinginan harapan yang besar, warahbah, dan juga rasa cemas dan khawatir, takut, juga min raja wa khauf, bahasa yang sama yaitu pengharapan dan rasa takut. Tidak pernah kosong hati hamba dari dua hal ini, di dalam ia berdoa kepada Allah, di dalam ia menghadapkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal. Bihadza na'lam, maka dari sini kita tahu anna kulla rajin fahuwa khaif, orang yang hakikatnya ia benar-benar memiliki pengharapan kepada Allah, pasti dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau pengharapannya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Takut kalau permohonannya tidak dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Wa bidzalika yatabayyan wajhul irtibati bainal khaufi war raja. Maka dari sini menjadi tampak jelas, yaitu sisi hubungan antara khauf dan raja tidak akan pernah terpisahkan. Maka berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta, hanya dengan mahabbah saja, maka dia menjadi sufi. Menjadi sufi. Dan orang yang beribadah kepada Allah dengan roja saja, maka menjadi murjiah. Tadi penuh harapan, sehingga Allah itu maha pengampun, tidak apa-apa, nanti pasti diampuni.
Ini orang yang beribadah dengan roja saja. Sedangkan orang yang beribadah dengan khauf saja, maka menjadi khawarij. Karena semua akan dia kafirkan yang enggak seperti dirinya. Fulan kafir, fulan kafir. Kenapa? Karena dia melakukan yang haram. Sehingga itulah khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin dan menganggap seseorang itu menjadi kafir hanya karena satu dosa besar yang dilakukannya. Tapi barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan mahabbah, dengan khauf dan dengan roja, bahwa mukmin, maka dialah yang dikatakan orang yang beriman yang sejati. Waqad qala jama'atun minal mufassirin, ada segolongan ahli tafsir yang mereka menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surat Nuh ayat 13. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak mengharapkan, yakni bagi Allah pengagungan? Tidaklah kalian yakni mengagungkan kepada Allah dengan mengharapkan kepada Allah dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Yakni ditafsirkan oleh mufassirun atau sebagian mufassirin, malakum la takhafuna lillahi 'azamatan, mengapa kalian tidak takut dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Itu makna tarjun yang bermakna pengharapan, ditafsiri takhafun yaitu takut kepada Allah, sehingga maknanya bahwa roja di sini mengandung makna khauf. Fa kullu rajin khaifun min fawati marjuwi. Karena setiap orang yang memiliki pengharapan kepada Allah, ia punya rasa takut kehilangan apa yang menjadi harapannya. Wa hadza yufassiru lana wajh irtibatir raja bil khauf. Di sini para ulama mufassirin yang mengartikan di asas menafsirkan kepada kita sisi hubungan antara raja dengan khauf. Sehingga sampai makna mengapa kamu tidak mengharapkan keagungan Allah ditafsiri dengan mengapa kamu tidak takut dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Wa anna raji khaifun. Demikian pula sebaliknya orang yang ia berpengharapan, orang yang berpengharapan khaifun ayyafuta matlubuhu wa rahmatullahi wa jannatu. Orang yang berpengharapan dia takut kalau apa yang dia harapkan, kalau rahmat Allah dan surganya hilang dan tidak ia raih atau tidak dia capai. Ini kondisi orang yang memiliki khauf dan roja, dan kondisi orang yang beriman. Setiap yang berpengharapan pasti dia takut. Itulah roja yang benar. Satu contoh saja, seseorang yang ia menyekolahkan anaknya di pesantren. Di satu sisi dia punya pengharapan anaknya menjadi baik. Di sisi lain dia punya rasa takut kalau anaknya tidak menjadi seperti yang dia harapkan. Itulah hakikat seseorang yang punya harapan, yakni dia memiliki rasa takut kalau apa yang diharapkannya itu tidak terpenuhi, tidak tercapai. Famin alamati sihhatir raja fil 'abdi kaunul khaufi batinan fi raja'i. Di antara tanda pengharapan yang benar pada diri seorang hamba, yaitu dia memiliki rasa takut yang tersembunyi di dalam pengharapannya. Seperti yang saya contohkan pada ilustrasikan tadi. Di anna ulama tahaqqaqa bi raja'i syai'in khafa fautahu li'idhamil marjuwi fi qalbihi wa shiddati irtibatihi bih. Karena ketika pengharapannya terhadap sesuatu itu pun terwujud, ia masih takut kalau pengharapannya yang terwujud itu akan hilang. Karena li'idhamil marjuwi fi qalbi, karena apa yang dia harapkan itu sangat besar ada di dalam hatinya. Sehingga itu yang terjadi. Wa syiddatu irtibatihi, dan juga keinginannya untuk meraih apa yang menjadi harapannya itu sangat kuat dan besar. Fahuwa la yanfaq fi hali raja'i min khaufi fautil marju, maka ia tidak pernah bisa memisahkan kondisi pengharapannya dari rasa takutnya kehilangan apa yang diharapkan. Selalu
Orang yang benar-benar memiliki harapan itu dia takut. Ada dua itu. Farraja huwa tarwihatul khaifin. Maka pengharapan itu adalah hal yang elemen atau unsur yang bisa menyenangkan dari rasa takutnya para khaifin. Rasa takutnya orang-orang yang merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Walidzalika sammatil Arab ar-raja khaufan. Oleh karena itu bangsa Arab mereka mengartikan kata ar-raja dengan arti al-khauf. Li'annahuma wasfani la yanfaku ahaduhuma an akhar, karena dua kata ini ar-raja dan al-khauf adalah dua sifat yang tidak pernah satu dari yang terpisah dari yang lainnya. Tidak pernah satu dari yang dan satu duanya ini terpisah satu dari yang lainnya. Selalu beriringan bersama. Wa min madhhabihim anna syai'a idza kana laziman li syai'in aw wasfan lahu aw sababan lahu ayyu'abbiru anhu bihi. Dan menurut pandangan mereka, pendapat mereka bangsa Arab, bahwa sesuatu apabila idza kana laziman li syai', apabila dia menyertai sesuatu atau menjadi sifat bagi sesuatu atau menjadi sebab terwujudnya sesuatu, maka mereka mengungkapkan dengan sesuatu yang menjadi sebabnya atau sesuatu yang menjadi sifatnya. Faqalu, sehingga mereka mengatakan malaka la tarju kada. Mengapa engkau tidak mengharapkan ini? Malaka la tarju kada. Mengapa kamu tidak mengharapkan yang begini? Wa hum yuriduna malaka la takhaf. Yang mereka maksudkan dengan ucapan malaka la tarjun, yang artinya mengapa kamu tidak mengharapkan yang demikian ini, yakni mereka ingin malaka la takhaf, mengapa kamu tidak takut kehilangan apa yang kamu harapkan. Suami istri yang baru menikah, kemudian tidak lama, sekitar setelah 2 bulan sang istri hamil. Apa itu menjadi harapan mereka? Harapan. Tapi adakah rasa takut? Iya. Takut kalau nanti keguguran. Takut nanti kalau lahir tidak sempurna. Takut kalau nanti setelah lahir meninggal. Selalu ada rasa seperti itu. Itulah malakala tarjun, malakala tarju kada, dimaknai oleh mereka bangsa Arab malakala takhafu, mengapa kamu tidak takut. Wa ala hadi lugha ja'a qaulullah ta'ala, maka berdasarkan kepada makna bahasa inilah maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 13 di atas tadi, malakum la tarjuna lillahi waqara, yang maknanya malakum la takhafuna lillahi 'azamatan, mengapakah kalian tidak takut dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Wa huwa ahadun wa huwa aidan ahadun wajhi tafsiri qauli ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih, dan ini juga merupakan salah satu dari sisi penafsiran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di akhir surat Al-Kahfi, yaitu di ayat 110 yang Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, yakni maksudnya kalau dimaknai secara zahirnya faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaannya dengan Tuhannya. Ini tafsir yang pertama. Juga menjadi makna tafsir yang kedua, yakni faman kana yarju liqa rabbi ay yakhafu min liqaihi, maka barang siapa yang dia takut ketika nanti berjumpa dengan Allah kemudian Allah tidak ridha, falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, maka hendaknya dia beramal dengan mengerjakan amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu pun. Lihat makna yarju liqa rabbi, mengharapkan perjumpaannya dengan Allah, bisa dimaknai dengan yakhafu liqa rabbi, takut berjumpa dengan Allah. Barang siapa yang takut berjumpa dengan Allah, yakni ketika nanti berjumpa dengan Allah tidak diampuni dosa-dosanya, tidak diterima amal kebaikannya,
Takut kalau dia nanti berjumpa dengan Allah, Allah tidak ridho kepadanya, falyamal amalan sholihan, maka hendaknya dia beramal dengan amalan soleh. Dan ini sungguh persis bangsa Arab memaknai roja dengan khauf dan roja. Roja menjadi khauf. Aya ajaban linnasi fi tuli ma sahau wa fi tuli ma ghatarru wa fi tuli ma lahau yaquluna narjullah thumma aftaru bihi walau annahum yarjuna khafu kama rajau. Ini juga perkataan yakni Abul Atahiyah yang menunjukkan makna roja juga maknanya khauf. Yang dia memaksudkan dengan perkataannya yakni wahai sungguh menakjubkan, manusia itu menakjubkan fitu lima sahau, terhadap apa yang yakni terhadap lamanya yang membuat mereka lalai, wa fitu lima getaru, dan mereka sungguh menakjubkan, manusia itu mengherankan yakni pada lamanya yang membuat mereka tertipu, wa fitu lima lahau, dan pada lamanya apa yang membuat mereka lengah lalai. Yaquluna narjullaha, mereka selalu mengatakan kami mengharapkan Allah, tsumma fturu bihi, kemudian mereka mengada-ada, yaitu mengada-ada seolah-olah mereka melakukan hal kebalikannya. Walau annahum yarjuna, sekiranya mereka benar-benar mengharapkan Allah ampunannya, khafu kama rajau, mereka akan memiliki rasa takut seperti mereka punya harapan. Di sini juga bahwa orang yang memiliki roja pasti dia memiliki rasa khauf. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam di sini maksudnya adalah annahum iftarau bid'awahumur roja, mereka membuat-buat, mengada-ada dengan pengakuan mereka pengharapan, tetapi sungguhnya mereka tidak punya pengharapan karena mereka tidak punya rasa takut. Syekhul Islam terakhir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan wal khasyatu abadan mutadamminatun lirraja, rasa takut yakni kepada Allah selalu mengandung makna pengharapan, yatadamman lirraja. Walaula dzalika lakanat qanutan, karena orang yang ia memiliki rasa takut tidak memiliki pengharapan, maka dia akan berputus asa. Orang yang punya rasa takut saja dia gampang putus asa. Ya Allah, saya bermaksiat, celaka, saya pasti masuk neraka. Aduh, percuma, udah saya nggak ada faedahnya beribadah. Qanut, berputus asa. Dia tidak punya pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan laula dzalika lakanat qanutan, sekiranya seorang yang memiliki rasa takut tetapi tidak dibarengi dengan pengharapan, lakanat qanutan, maka akan menjadikan dia menjadi orang yang berputus asa. Kama annar raja yastalzimul khauf, sebagaimana pengharapan itu mengharuskan adanya rasa takut. Walau la dzalika lakana amnan, sebab orang yang ia hanya punya pengharapan tapi tidak punya rasa takut, dia akan merasa aman dari ancaman siksa Allah. Dia akan berbuat maksiat dan mengatakan enggak apa-apa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Fa ahlul khaufi lillah war raja lahu hum ahlul ilmi alladziina madahahumullah. Maka orang-orang yang mereka memiliki rasa takut dan pengharapan, mereka itu adalah para ulama yang mereka dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu apa firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ini? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Wa qad ruwiya an Abi Hayyan At-Taimi annahu qala, dan sudah diriwayatkan dari Abu Hayyan At-Taimi bahwasanya beliau berkata, al-ulama'u thalathah, ulama itu terbagi menjadi 3 golongan. Alimun billahi laisa aliman bi amrillah, yaitu orang yang dia alimun billah, tahu Allah. Laisa aliman bi amrillah, tapi dia tidak tahu perintah-perintah Allah. Alimun bi amrillahi laisa aliman billah, ada orang yang tahu perintah-perintah Allah tapi dia tidak tahu Allah. Dia tahu perintah Allah tapi dia tidak tahu Allah. Wa alimun billahi alimun bi amrillah, dan inilah yang benar, orang yang tahu Allah, mengenal Allah, dan dia
tahu perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Fal alimu billah huwallazi yakhafuhu. Orang yang kenal Allah, yang takut kepada Allah, yang kenal Allah, dialah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal alimu bi amrillah huwallazi ya'lamu amrahu wa nahyahu. Dan orang yang mengetahui perintah Allah, dialah yang mengetahui apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larangkan. Maknanya apa? Kalau orang itu dia kenal Allah, artinya dia takut kepada Allah. Tapi kalau dia tidak tahu perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya tidak ada harapan. Tidak punya pengharapan. Dia hanya rasa takut terus. Wa alimun bi amrillah, dia tahu perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla, laisa aliman billah, tapi dia enggak punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tahu Allah, yakni dia tahu hukum apa yang Allah perintahkan, perintah dan larangan, tapi dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Maka dia tidak jalankan perintah Allah, dia tidak tinggalkan larangan Allah, karena dia laisa aliman billah, tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa alimun billah alimun bi amrillah. Inilah yang benar. Orang yang kenal Allah, yakni orang yang takut kepada Allah dan dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan itulah orang yang memiliki khauf war raja. Hadza naktafi, ini yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada khauf dan raja, dan senantiasa menjadikan kita istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.